Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi elemen komputer dan struktur komputer. Dan di sini juga kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Christian Aprilio Site, NIM saya 24010-20151. Perkenalkan, nama saya Nawir Sultani, NIM saya 2401020141. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, NIM saya 2401020160. Komputer terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk menjalankannya. Komponen-komponen ini terbagi menjadi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau yang disebut software. Selain itu, ada juga brainware, yaitu manusia yang bertugas mengoperasikan dan mengelola sistem komputer. Komponen-komponen perangkat keras atau hardware adalah komponen komputer yang dapat kita lihat wujud fisiknya. Nah, mari kita lihat perangkat-perangkat hardware pada slide berikutnya. Yang pertama, prosesor atau CPU. Prosesor atau CPU adalah bagian terpenting dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengontrol segala aktivitas yang ada pada komputer. Lalu ada motherboard. Motherboard adalah perangkat utama sebagai tempat memasang komponen internal sebuah komputer. Motherboard berfungsi dalam menghubungkan dan mengaktifkan semua komponen komputer sehingga dapat bekerja secara optimal saat digunakan user. Lalu ada SSD atau artinya Solid State Drive. SSD merupakan tempat penyimpanan yang menggunakan chip memori flash. Komponen komputer SSD umumnya lebih cepat daripada HDD dalam hal kecepatan baca atau tulis data. Kemudian ada hard disk atau HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data dengan kapasitas memori yang besar. Biasanya hard disk digunakan untuk menyimpan sistem operasi. Berbeda dengan SSD, SSD lebih cepat dalam hal kecepatan tulis atau baca data. Lalu ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah komponen komputer tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Tentunya semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang dapat diakses oleh CPU secara cepat dan dapat meningkatkan kinerja komputer. Selanjutnya ada optical drive. Optical drive adalah perangkat yang digunakan untuk membaca data dari CD atau DVD. Jadi, CD dan DVD adalah cakram yang menyimpan informasi atau data. Kemudian ada floppy disk. Floppy disk adalah alat yang digunakan untuk membaca disket. Sekarang, disket sudah jarang dipakai lagi karena teknologi penyimpanan data yang lebih modern telah menggantinya. Kemudian ada VGA card. VGA card adalah komponen di komputer yang bertugas untuk menghasilkan gambar dan video yang ditampilkan di layar monitor. Kartu ini mengubah data digital menjadi gambar yang bisa kita lihat saat menggunakan komputer. Kemudian ada sound card. Sound card adalah perangkat di komputer yang mengubah data digital menjadi suara. Dengan adanya sound card, kita bisa mendengar musik, suara film, dan efek suara lainnya pada komputer. Kemudian ada keyboard. Keyboard adalah alat pada komputer yang mempunyai tombol-tombol untuk mengetik huruf, angka, dan simbol-simbol. Keyboard ini digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Monitor. Monitor adalah perangkat yang menampilkan gambar atau grafis dari komputer, sehingga kita dapat melihat dan berinteraksi dengan semua yang ada di dalamnya. Monitor menerima sinyal dari VGA card atau kartu grafis, lalu menampilkannya dalam bentuk visual mulai dari teks, gambar, hingga video. Printer.
Printer adalah salah satu perangkat yang digunakan untuk mencetak data dari komputer ke kertas. Ada berbagai jenis printer, seperti printer dot matrix, inkjet, dan laserjet, yang masing-masing memiliki cara kerja berbeda untuk menghasilkan cetakan. Mouse merupakan hardware yang termasuk dalam unit input. Mouse juga bisa untuk mengakses melalui layar pada komputer. Dengan kehadiran hardware mouse ini, maka pengguna akan merasakan alat ini menjadi lebih mudah mengoperasikan komputer. 1. Komponen komputer perangkat lunak atau software. Selain hardware, perangkat lunak software juga merupakan komponen penting dalam sebuah komputer. Mengutip dari buku Teknologi dan Komunikasi karya Mariono dan Padmi Istiana, berikut ini adalah berbagai jenis komponen perangkat lunak yang berperan dalam pengoperasian komputer. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah program yang dibuat untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Berikut beberapa contoh perangkat lunak aplikasi berdasarkan fungsinya. Aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word, aplikasi pengolah desain Canva, dan juga Adobe Illustrator. Aplikasi pengolah video CapCut, atau juga bisa menggunakan Adobe Photoshop. 3. Brainware. Brainware merujuk pada manusia yang menggunakan sistem komputer. Manusia berperan sebagai pencipta, pengguna, pengendali, dan pengatur sistem, agar komputer dapat memberikan hasil yang bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Tanpa manusia, komputer hanya menjadi alat tanpa tujuan yang jelas. Dan dari kami, ya mohon maaf jika ada salah penyampaian kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.